Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Sahabat kreatif yang semoga senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua bencana yang terjadi di bumi yang menimpa para makhluk secara umum berupa penyakit, kelaparan, kekeringan, badai, maupun yang menimpa individu manusia seperti kematian anak, kematian kerabat, kematian teman, kematian orang-orang yang dicintai, kehilangan harta, dan yang lainnya, semua telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan para makhluk. Semua itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala karena ilmunya yang meliputi segala sesuatu dan kekuasaannya yang sempurna. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada suatu bencana pun yang terjadi di bumi dan tidak pula pada diri kalian melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang mulia ini, surat Al-Hadid pada ayat yang ke-22 ini, menunjukkan bahwa tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa manusia melainkan telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang terjadi telah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50 alfasanah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan takdir para makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Oleh karena itu, seorang mukmin harus meyakini bahwa sesuatu yang telah ditetapkan akan menimpanya, maka tidak akan pernah meleset darinya. Dan sesuatu yang telah ditetapkan meleset darinya, tidak akan pernah menimpanya. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu 'abdun hatta yu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi, hatta ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu wa anna ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman seorang hamba sampai ia beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk, sampai ia mengetahui bahwa apa yang menimpanya tidak akan meleset darinya dan apa yang meleset darinya tidak akan menimpanya. Seorang mukmin ketika melihat orang yang tertimpa musibah, maka hendaknya dia membaca doa, Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdilan. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkanku dari sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan kepadamu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberiku keutamaan di atas kebanyakan para makhluk. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a mubtalan faqala alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdilan lam yusibhu dzalikal bala." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melihat orang yang tertimpa musibah
Lalu ia membaca doa yang artinya, segala puji bagi Allah yang menyelamatkanku dari sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan kepadamu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberiku keutamaan di atas kebanyakan para makhluk. Niscaya ia tidak akan ditimpa musibah tersebut. Musibah dan keburukan tidak akan pernah menimpa seorang mukmin kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seorang mukmin bertawakal. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala orang-orang yang beriman bertawakal. Dengan meyakini hal ini, maka hendaknya seorang mukmin tidak berputus asa dan tidak pula bersedih karena hilangnya sesuatu yang dicintainya. Hendaknya ia juga tidak terlalu bergembira yang berlebihan terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya, karena semua itu bukan dari usaha dan jerih payahnya, namun itu merupakan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri di hadapan manusia dengan sesuatu yang tidak didapatkan oleh orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Kami jelaskan yang demikian itu agar kalian tidak berduka cita terhadap apa yang luput dari kalian, dan agar kalian tidak terlalu bergembira terhadap apa yang diberikannya kepada kalian. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Seorang mukmin ketika tertimpa musibah tidak boleh mengatakan seandainya, yang akan menjadi penyebab terbukanya pintu masuk untuk syaitan. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza, walakin qul qadarullahi wa ma syaa'a fa'ala, fa in law taftahu 'amala syaitan." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau mengatakan, seandainya aku melakukan itu, niscaya akan terjadi yang demikian dan demikian. Namun katakanlah, takdir Allah, apa yang Dia kehendaki Dia lakukan. Jika engkau mengatakan seandainya, niscaya akan membuka pintu masuk bagi perbuatan syaitan. Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang tingkatan manusia ketika menghadapi musibah. Antara lain adalah, yang pertama, orang yang berkeluh kesah. Orang yang semacam ini telah melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena kecewa dengan ketentuan Allah, Rabb semesta alam. Kemudian tingkatan yang kedua adalah orang yang bersabar. Orang yang semacam ini telah menunaikan kewajiban, meskipun musibah yang menimpanya pahit, berat, sulit, dan ia tidak menyukainya, namun ia menahan diri dari melakukan perkara yang diharamkan. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah orang yang ridha. Ia menerima musibah tersebut dengan kerelaan yang sempurna. Tidak ada rasa sedih dan penyesalan terhadap musibah tersebut. Tingkatan ini lebih tinggi daripada tingkatan orang yang bersabar. Dan tingkatan yang keempat yang tertinggi adalah tingkatan orang yang bersyukur. Bagaimana seorang mukmin bisa bersyukur terhadap musibah yang menimpanya? Yaitu dengan cara ia memandang orang lain yang mendapatkan musibah lebih besar daripada yang menimpanya. Dan ia meyakini bahwa dengan musibah tersebut akan menghapuskan dosa-dosanya dan meninggikan derajatnya. Sehingga ia pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua manusia telah ditetapkan sedih dan bahagianya. Bagi seorang mukmin, datangnya musibah merupakan kesempatan untuk bersabar, sedangkan ketika datang keberuntungan merupakan kesempatan untuk bersyukur. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma
seorang sahabat yang wafat tahun 68 Hijriah di Taif, pernah mengatakan, "Laisa min ahadin illa wa huwa yahzanu wa yafrahu, walakinnal mu'mina yaj'alu musibatahu sabran wa ghanimatahu syukran." Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, tidak ada seorang pun melainkan akan mengalami kebahagiaan dan kesedihan. Namun orang-orang yang beriman menjadikan musibahnya sebagai kesabaran dan keberuntungannya sebagai kesyukuran. Sahabat kreatif yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala keteguhan dan pertolongan dalam menghadapi berbagai musibah yang telah ditetapkan untuk kita. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.